bokap gue tuh pernah interview orang BNN intinya. Orang BNN. Yang dalam interviewnya kemudian bokap gue sangat kecewa lah. Selain demo tentang Indonesia gelap, ternyata ada demo yang lain juga. Tapi yang masang siapa ya? Nah, Yang masang, yang belum ada yang bahas tuh. gitu ya. Siapa yang masang? Siapa Orang yang masangnya lah gitu Iya, ya. orang Maksudnya masang lu dapat order dari siapa gitu. yang ekskavatornya gitu Iya, kan. iya. Ngeritik nggak bisa secara verbal, Iya. ngeritik di sosmed terus diserang buzzer. Dia lewat seni. Ngomong dikit salah, lewat seni juga nggak boleh. Iya. Terus kita nih suruh ngapain Nah. gitu loh. Ngantuk gua. Selamat datang di Radio KW. Ya, Edisi 438 Hijriah. Hijriah. Masih bareng sama An dan Anu. Anu ya. Nih dulu. Baju lo keren, sumpah. Gue baru Ya lihat. kan? Tebak tulisannya artinya apa? Enggak tahu, gue enggak bisa baca Jepang. Lo yang ngerti yang pernah di Jepang lama? Artinya ini 17 apa? Agustus. Oh, bahasa Jepangnya artinya apa? Itu 17 Agustus. Iya, bahasa Jepangnya nyebutnya gimana? 17 Agustus. Kirain Kokoro no Tomo. 17 Agustus. Iya, ini 17 Agustus. Bahkan orang Jepang aja 17 Agustusan. Saking nasionalisnya mereka. Oh, berarti kalau Terhadap di Jepang. Enggak dulu. Itu kalau di bahasa Indonesia kan tulisannya Artinya 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus. Oke. Tapi kalau nggak salah ya. Nah, tuh kan lu yang sendiri yang punya Enggak. kenapa gak yakin? Jadi gue tuh nyuruh desainer gue. Gue ada satu motif baju bagus nih. Ini sablonannya bagus tapi ini harus nyambung sama 17-an kita gitu. Nah inilah tema 17-an. Gue lupa waktu itu 17-an temanya apa gitu. Oh. Tapi kaos kantor gua. Oh iya. Keren kan? Iya, di bawahnya sponsor ya, Trans. Iya. Berbuat Bukan Baik sponsor ID. dong, itu nama perusahaan-perusahaannya. Oh, kira sponsor. Transmedia sosial berbuat baik.id. Citra, CT Arsa. Citra itu beauty lotion. CT Arsa, Siwak ya? Oh salah. Siwak, hei. Parah nih orang. Lu belum pernah digeruduk sama Pak Hairul Tanjung lu ya? Enggak Pak, mohon maaf Pak. Kalau Nih, Pak, mau ada lihat bawa videonya Bapak ya. digeruduk Hairul Tanjung di YouTube-nya kita. Di channel Radio Radio KW. KW. Jadi jangan Ya. cuma nonton Reels-nya aja, jangan cuma nonton di TikTok, di Instagram gitu kan. Ya. Tonton panjangnya, karena yang panjang ini, udahlah. Wah, Oke. pokoknya banyak lah. Ini. Kan, lu punya berita apa? Nah, Oke. lagi-lagi. Oke, gue dulu deh. Lu dulu. Iya deh. Lagi-lagi nih, Oke. nyambung yang kemarin, ya kan? Lagi-lagi, Apa ya? artis legend kita kena lagi nih, Nu. Siapa? Artis legend kita, Tahu Om gua. Faris. Tahu gua itu. Tahu ya, Om Tahu. Faris kena lagi. Jadi kemarin kembali beliau ditangkap untuk kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Nah, lagi-lagi Anu bilang penyalahgunaan. Penyalahgunaan kan? Penyalahgunaan. Dan hal tersebut diungkap oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Ibu Iya. itu bicara, Bu Nurma bilang ya, tidak menyebutkan secara detail sih di mana dia menangkap Mas Faris, tapi yang jelas ya benar fix ditangkap dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Saat dikonfirmasi oleh kompas.com ya waktu Iya, itu. gue lihat video, fotonya tuh. Ini udah 4 kali ya? Udah 4 kali ya? Oh ya udahlah, nggak jadi deh. Tadi gue mau nanya itu, lu udah 4 kali udah nggak jadi. Gue mau nanya itu, udah kejawab kan? Pakai helm ninja lo. Nggak jadi. Ya udah, please nggak jadi ya, fair ya. Udah kejawab. Ya. Emang pertanyaannya itu tadi, berapa kali kah beliau 4 kali ketangkap? dia. Iya 4 kali. Jadi kenapa ya orang nggak kapok-kapok? Ya, sebelumnya teman beliau, tapi dunia akting, Om Roy. Tapi ya mudah-mudahan Om Roy ke depan enggak lah ya. Ya kan? Tapi dia juga 2 kali bukan sih? Atau sekali ya? 3 kali? Roy Kalau nggak Suryo. Enggak. Om Roy Martin. Roy Martin ya. 3 kali. Nah terus Om Faris ini 4 kali. Sangat-sangat menyedihkan lah. Dia living legend kita juga dan ya musisinya Lagunya tuh sampai sekarang masih diputar loh. banyak. Bukan. Selain Sakura. Cinta ke di Barcelona ya kan. Banyak gitu. Sama Sakuri ya. Sakura. Banyak gitu loh. Jadi sangat-sangat menyedihkan loh. Kenapa sosok beliau yang memang kita Ya, jadikan di- role model, living legend gitu di khususnya di anak-anak musisi ya. Di usianya yang udah makin senja ya. Iya.
Dan lumayan lah. Jadi Gurau. track record juga lumayan ya. Jadi pertama kali beliau ditangkap itu tuh kalau nggak salah. Track record penangkapan lumayan, ngeri nih orang. Nah, orang satu kapok kali ini sampai 4 kali. Ya bukan lumayan lah, itu menyedihkan gitu. Makin lumayan banyak menyedihkan. Makin banyak kan makin miris kita kan. Iya, sedih juga ya. Iya, maksudnya ya anak-anaknya udah pada besar lah ya. Udah. Tapi kan mungkin lingkungan punya kali ya. cucu kali ya. Lingkungan kali Om. Saran aja Om, mungkin lingkungannya Om mesti agak berubah kali ya. Udah lah Om. Iya. Jangan temenan sama Aan lagi kalau menurut gue mah. Ya, kok gue? Enggak Om salah. Anu. Jadi ya pertama itu di 2027 tanggal 28 Oktober beliau. Nah, kebetulan ketangkap juga diamankan bentuk barang bukti 1,5 linting ganja dan 5 gram seberat 5 gram, sorry. Yang kedua 2015 ketangkap pada 6 Januari, terus ketiga 2018. Hah? Gue esek kan. Gue lagi mainin lagunya tadi. Oh iya. Oh ya. Kayak lagu Sunda ya? Kok lagu Sunda? Iya kayak. Senada. Nah itulah. Nah ya udah, kayaknya itulah. Ya lagi-lagi menyambung kemarin Itu narkoba, lagunya, ganja. Lagunya menarik sekali ya. Maksudnya itu lagu lama banget. Terus lagunya udah melegend banget gitu. Kalau menurut gue pernah lihat video dia bareng sama musisi-musisi muda. Terus lagunya di apa? Featuring. Ya di cover dengan cara yang berbeda gitu. Di apa? Ya 2024 kemarin di acaranya. remake lah gitu ya. Iya di remake. Ada beliaunya juga. Ya, sayang aja maksud gue. Tapi memang dari zaman dulu. Hey, handphone siapa itu? Galak amat. Kacau nih orang. Ya teman-teman, kita emang lagi syuting di stasiun MRT Menteng Bawah. Duku atas. Duku atas Menteng Bawah. Iya, jadi ya sangat menyayangkan sekali gitu. Tapi seperti episode sebelumnya yang Anu bilang, apakah mungkin beliau termasuk orang yang memang butuh terapi dengan itu? Apa sampai 4 kali loh beliau ketangkap, apakah mungkin beliau punya hak khusus kali untuk terapinya gitu? Apa diperbolehkan menurut Anu gimana? Yang gue tahu tuh gini, dulu almarhum bokap gue tuh pernah interview. Iya. Interview. Oh bokap dulu wartawan ya? Enggak. Dia penyiar wannabe lah. Oh, penyiar wannabe. Karena dia pengen jadi penyiar dari zaman muda gitu. Iya. Setelah pensiun baru ada kesempatan untuk ngisi siaran di Bandung pernah. Di Mara. Di Mara. Terus bareng Kang Ibing ya waktu itu? Ya bareng sama itulah. Terus di Cirebon di Pro 2. Pro 2 RRI, oke. Sempat beberapa kali lah siaran di sana, dan tema siarannya tuh bela negara. Wih, nasionalis sekali. Karena emang bokap gue dari dulu peduli sama isu-isu tentang hak sipil gitu. Dulu bokap gue bikin acara di Cirebon itu namanya di Pro 2. Sebelum jauh waktu masih muda dia bikin acara namanya Kadarkum. Masyarakat Sadar Hukum. Kalau nggak salah di Radio Mara ada yang bawain juga tuh. Ada. Kemudian ya banyak lah yang angkat itu juga. Nah cuma Kadarkum ini kan masyarakat sadar hukum ya. Betul. Artinya biar masyarakat juga dihimbau, itu salah satu bentuk literasi kalau menurut gue zaman itu ya. Literasi hukum di masyarakat tuh kayak gimana, orang biar sadar hukum seperti apa gitu. Nah, bokap gue tuh pernah interview orang BNN intinya. Orang BNN. Ya, yang dalam interviewnya kemudian bokap gue sangat kecewa lah. Karena ada proses yang tidak tepat menurut dia dari bapak yang diwawancara ini. Tapi itu jawabannya tidak sesuai lah ya. Di on airnya sesuai, tapi ketika dia off mic, dia cerita sesuatu yang bikin bokap gue langsung gak percaya. Langsung kaget loh. Ya, langsung gini BNN nih. Ternyata gitu. Begini gitu BNN. Nah itu itu kalau menurut gue ini masalah penentuan kayak yang minggu kemarin kita bicara yang DWP gitu ya. Iya, DWP ketangkap tuh. Gue nanya nih sama lu ya. Gak masalah lu gak tahu atau tahu. Menurut lu siapa yang berhak menentukan seseorang yang terkena narkoba itu di penjara atau di rehab? Siapa yang menentukan? Kalau kata gue sih dokter lah. BNN. Bukan polisi, BNN. Kok BNN? BNN yang menentukan. Oh ini ini masih bisa direhab nih karena ada apa-apa gitu. Karena berhubungan dengan narkoba kan.
Oh, nggak kayak kejadian kemarin tuh ya? Tuh, kalau misalnya tiba-tiba polisinya bilang, Ada oh PH. kamu nanti kita ajukan untuk direhab, nggak bisa, itu harus BNN. Oh. Yang gue tahu begitu. Kok dia dengan entengnya nih kita udah ngomong sama Artinya PH kan kita. dari situ udah salah. Oke. Artinya kalau masyarakat nggak tahu haknya seperti apa, tambah kacau kita. Gitu. Iya. Jadi prosesnya bukan petugas itu yang atau PH yang menentukan, tapi BNN. Setelah BNN proses baru keluarlah ketentuannya bahwa ini direhab, ini tidak. Betul. Oke. Nah di sana pun juga banyak gap-gap yang bisa cenderung dimainkan. Di BNN sendiri, di dalam tubuh Ya, BNN. Artinya kan gini, ketika lu memproses sebuah kejadian bahwa ini akan dipenjara atau enggak gitu ya, Iya. kan ada proses bertanya, ada proses dialog. Iya, Nah proses interviewnya. dialog ini biasanya diejawantahkannya dengan berbagai macam gitu. Ya kalau negatifnya dialog ini kan bisa bersifat tawar-menawar gitu-gitu. Oke. Ini menurut pengakuan bokap gua. Pantesan bokap lo kecewa banget ya. Ya sampai meninggalnya itu sebelum meninggal kan beliau sempat sakit gitu ya. Dia masih sangat Siaran. masih siaran dan masih sangat nggak respect lah sama BNN. Ya itu Semenjak itulah ya beliau. itu bokap gue. Dan waktu gua di Hitam Putih dulu kita pernah ngundang juga kepala BNN kan. Waktu itu siapa yang ngejawab? Waktu itu yang datangnya tuh jadinya kadis penerangannya kalau nggak salah. Oh, kadis penerangannya. Kadis Bukan penerangan langsung BNN. kepala BNN-nya. Jadi gue tanya-tanya, tapi gue nanya itu kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi cuma informasi aja lah. Tapi ya ini kembali lagi ini hearsay. Jadi ini kata-kata bokap gue. Ya gue nggak ngeklaim bahwa itu adalah yang sebenarnya. Gitu. Iya. Ya cuma begitulah. Ya. Gitu. Ya, tapi by the way kalau kita ngadep ke orang pemerintahan kadang-kadang suka nggak tahu deh ininya ya. Apa namanya kita nyebutnya apa sih nih protokolernya ya, mungkin dia bilang, "Mas, nanti kalau sama Bapak pertanyaannya Birokrasi. sini saya sortir dulu. Ini oh ini boleh nih enggak, ini boleh nih." Nah, itu aja udah kalau menurut gue sih udah kayak menyalahi hak orang buat bertanya sih. Ya makanya semenjak itu menjadi bahan settingan lah. Iya, Ya, kita sebut settingan jatuhnya kan. Akhirnya kemudian banyak kementerian dan aparatur negara bikin konferensi pers. Ya kan? Nah, di konferensi pers kan nggak bisa diatur tuh. Nah, jangan salah tapi dulu bokap gue pernah jadi tim yang mengatur itu. Ya, sama aja dong. Zaman dulu tapi zaman Iya, oke konfirmasi gini. Ntar lo tanya ini ya, ini. Iya. Kalau di luar itu nggak dijawab tuh biasanya tuh, nggak mau dijawab kayaknya. Zaman dulu bokap gue yang ngumpulin pertanyaannya. Oke. Ini nanti yang nanya ini, yang nanya ini. Udah kalah sama settingan Korea. Gue jadi pengalaman kemarin IO. Ada artis Korea saking pengen amannya, jadi wartawan semua itu menyetor pertanyaannya. Ya kalau Korea dan Jepang gitu. Disortir, setelah itu dibalikin ke wartawan, ini yang boleh, ini yang enggak. Betul. Kayak gitu amat ya. Kalau yang gue artis tahu, gue masih inilah ya. kalau Ini yang gue pemerintah tahu, loh. kalau artis itu pertanyaannya kenapa difilter? Iya. Untuk ngejaga moodnya mereka. Oke. Nah, jadi jangan sampai gara-gara pertanyaan di interview mood Iya. mereka jadi nggak bagus, akhirnya performanya jelek. Iya, Nah, betul. Itu yang gue tahu ya. Iya. Waktu bini gue interview One Ok Rock kan begitu. Oke. One Ok Rock bilang kan pertama ditanya sama IO-nya kan. Iya. Bini gue tuh mau foto karena dia ngefans banget. Dia foto, dia nanya sama IO-nya, boleh nggak foto pakai handphone gitu di ruangan interview. Iya. Terus tanya sama pihak sananya, tanya sama artisnya bilang enggak deh, yaudah enggak. Oh, oke. Ya, Itu Korea buat- juga gitu waktu Buat itu. benar-benar ngejaga mood aja sih Iya, sebenarnya bukan sok atau gimana, Iya. enggak sih, ngejaga mood aja. Dan kalau menurut gue karena mereka performer ya, atau mungkin pejabat-pejabat ini juga performer. Wih. Untuk menjaga mood mereka nggak boleh ditanya aneh-aneh. Iya, biar gak sing, biar roda pemerintahan bisa jalan lancar. Lancar untuk kok. Oke, kita sudah menemukan solusinya. Terus apa dong? Dan hal-hal yang tadi itu lu hanya bisa tonton di YouTube kita. Iya, betul. Di Reels tuh gak akan dapet karena akan potong. Wah, gak tahu. Gak akan tahu. Gitu Lu gak akan tahu Gitu ya, cerita Mas Royce panjangnya. ya, bener gak Mas Royce? Lu harus Tuh. lihat di YouTube-nya. Ya, langsung aja. Siap. Oke. Lanjut tuh. Dari gua. Ya. Selain demo tentang Indonesia gelap, ternyata ada demo yang lain juga. Yaitu tentang Nah, kalau nggak salah, gue ingat ini ya apa transportasi Betul. online. Ya, ya. tentang apa? Gojek ya. Tentang apa? Yang didemoin tentang apa? Ini tunggu dulu, kela. Oke. Tentang Karena pertanyaannya bukan itu. Tenang aja.
Selama dia masih bisa menjawab, gue akan cari pertanyaan lain. Duh, kurang ajar. Enggak janganlah, berat tadi. Oke, pertanyaannya gini. Siapa menteri yang ketemu mereka? Kan, lupa gue tadi udah disebutin. Ya pokoknya menteri itulah kata lo gitu. Itu Menaker kemarin ketemu. Menaker ya? Menaker ketemu sama teman-teman ojek online yang kemarin demo tentang THR. THR. Ini menurut lu gimana? Sesama penunggang kuda? Ya, sesama penunggang kuda. Ya menurut gue sih apa ya? Kalau ini tuh kayak dibahasnya harus agak santai gitu. Iya. Ini berat lagi. Dan kalau memang jatuhnya kan sebenarnya transportasi online itu boleh lah. Transportasi online itu kan jatuhnya dia tuh kan mitra partner bukan karyawan ya. Betul. Ada yang bilang begitu ya di X gue lihat tuh postingannya kan. Iya. Kenapa minta tunjangan gitu loh. Terus ada juga yang bilang mereka merasa kerjanya lebih dari ini, terus demi ini dan mereka ini dan sebulannya cuma dapat sekian. Kenapa gitu loh kan. Ya di situ gue juga menilai ya ini ada juga benarnya, ini juga ada benarnya. Tapi balik lagi kalau memang akadnya mereka partner, ya buat solusinya dinaikin lagi dong bonusnya gitu loh biar memenuhi gitu loh. Jangan yang gue tahu yang gue tahu kemarin sekilas baca itu Jakarta aja total bersihnya aja mereka menerima cuma 3 juta. Itu gaji atau dari bonus yang dia dapat itu kalau dikumpulin sebulannya itu cuma 3 jutaan sekian lah di bawah 3,5. Oke. Gitu loh. Pulau ya daerah lain tuh lebih kecil malah. 3 juta ke bawah atau apa. Karena mungkin orderannya lebih sedikit ya. Ya mungkin ini untuk Jakarta yang kota besar aja segitu gitu loh. Ya kalau memang kayak gitu ya untuk cari jalan tengahnya paling ya ini asumsi pribadi gue ya mohon maaf kalau gue salah. Ya dinaikin lagi bonusnya gitu loh atau apa-apa gitu yang mungkin bisa menjadi penyemangat lagi mereka untuk bekerja gitu loh yang sewajarnya. Karena di lapangan juga kejadiannya aneh. Tapi kan mereka mintanya THR-an bukan bonus. Iya, anggaplah jadi itu gitu loh maksudnya. Pengganti THR. Karena kalau ngomong THR balik lagi kan mereka kan bukan karyawan tetap. Maksudnya jatuhnya mereka kan partner. Ada yang bilang seperti itu nih kacamatanya. Gitu loh. Kalau menurut gue sih ya ini tuh dilema. Dilemanya gimana? Telur duluan apa ayam duluan gitu? Iya, yang itu telur duluan atau ayam duluan? Gue sih ayam duluan. Gue sih telur duluan. Kenapa? Tadi gue nyebutnya telur duluan soalnya. Oke. Lanjut. Gak lucu ya? Tuh penonton boleh tepuk tangan? Ya, tepuk tangan. Oke, Jut. Ketika komisaris Gotonya ini kebanyakan pemerintahan. Iya, komisaris Goto lu cek aja. Itu kan terbuka. Orang pemerintahan semua? Banyak lah. Loh? Banyak. Oh baru tahu gue. Gue pikir swasta semua. Pak Wisnu Tama kalau nggak salah satunya. Ada ponakannya Pak Luhut, Pak Erick Thohir juga. Si Om Nadiem masih? Kayaknya nggak tahu gue. Terakhir gue nggak tahu. Cuma waktu ada Goto itu komisarisnya mereka. Nah ini kan komisarisnya udah semi pemerintahan nih. Iya. Akhirnya kan jadi dilema. Karena ternyata ada aparat pemerintahan, ada kerangka orang-orang pemerintahan yang ada dalam tubuh korporasi ini. Korporasi itu. Gitu. Artinya kan imajinasi perspektif mitranya yang lu sebut mitra ini. Iya. Kan akan kita di backup nih sama komisaris-komisaris dari pemerintahan misalnya. Kan. Wajar dong mereka menganggap seperti itu. Iya, gitu. iya. Nah permasalahannya kan sekarang bagaimana caranya mereka yang mitra ini meminta sama aplikator, pihak aplikasinya, untuk menurunkan tadi haknya tadi THR dan lain-lain dan lain-lain. Menurut gua kalau dalam kasus misalnya swasta gitu ya akhirnya lu akan maju ke Menaker misalnya kan. Iya. Tapi kalau dalam kasus ini, since mereka punya perspektif bahwa ada orang pemerintahan, mereka harus menuntutnya ke pemerintah. Kalau menurut gua ya salah satunya begitu. Okay. Karena benar kata lu, mereka ini kan teman-teman ini mitra. Iya. Yang kedua tidak ada organdanya. Ya, mereka tidak termasuk dalam organda, iya. gini kan. Makanya kenapa mereka platnya plat hitam semua. Iya. Gak ada bukan plat kuning. khusus. Betul. Nah, yang ketiga yang jadi dilema adalah, tapi kan ada instrumen pemerintahan di sana. Ya kenapa nggak dibuat gitu? Maksudnya regulasinya, aturannya gitu ya. Kenapa Goto ini jadi seolah-olah cuma satu perusahaan
aja gitu, nggak ada urusannya gitu. Kan harusnya mereka yang turun ke bawah, bikin kebijakannya dan lain-lain. Iya. Kalau menurut gua sih begitu ya pandangannya menurut gua gitu. Iya. Jadi ya wajar kalau misalnya mereka ngerasa pemerintah juga harus tanggung jawab nih. Karena salah satu juga aplikasi yang digadang-gadang sebagai unicorn, Iya. itu kan Gojek kan. Iya. Unicorn, Gojek, sekarang banyaknya orang India. Unicorn, Tokopedia, sekarang dibeli TikTok. Jadi popcorn. Makanya kalau menurut gua buat para startup di Indonesia jangan mau jadi unicorn. Jadinya? Nanti diambil alih lu. Mending jadi uni apa kek? Popcorn nggak? Nah, popcorn atau Enak dimakan. uni Sara gitu kan. Apalah gitu kan. Artis dong, iya. Maksudnya Aduh, kasihan, berat udah dah. kasihan maksudnya Bukalapak ya. Bukalapak oke lah dia bukan unicorn ya. Tapi dia Bukan unicorn ya, bukan apa? bukan. Yang unicorn tuh Tokopedia dan Gojek. Iya. Nih, tapi ya begini, ya miris banget gitu. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita bilang ini adalah unicorn Indonesia. Tapi ternyata Startup Indonesia bisa menjadi unicorn, jadi sejajar dengan startup di internasional, Iya. gitu kan. Termasuk salah satunya adalah e-fishery, wah. yang ternyata bohong. Gimana sih? Makanya kalau, puyeng gua. Aduh itu aja belum beres itu ya. Yang Cortex. pajak ya Cortex. Aduh itu gue juga sempat baca lagi tuh. Aduh. Cortex tuh, Nggak beres-beres unicorn. tuh, belum Unicorn pembuatan aplikasi termahal. Melebihi pembuatan AI. Aduh. Wow. Wow pokoknya. Luar biasa. Itu Pak Luhut katanya bilang, Presiden audit aja tuh Cortex. Nah. Pak Prabowo kan bukan auditor. Ya. Oke. Oke. Mari kita masuk ke video. Waduh. Wah ini pagar makan lautan. Dari hasil gelar perkara, pada kesempatan ini kami seluruh penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka. Di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan. Di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara UK selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRIK, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Jelajahi cara baru Desa Kohot tuh desa salah satu desa di Indonesia yang panas. Kohot. Jir gue udah serius Kohot. Sebelah mana Kohot itu desa? Sebelah mana tuh desa Kohot itu? Ya di daerah sebelahnya desa Cold. Cold. Kok dingin. Udah serius. Ya daerah-daerah situ ya. Ini yang pagar yang di itu kan Nah, Ancol? ini pagar yang atau di yang di mana? Tangerang atau yang di Bekasi? Nah ya Bekasi. Tangerang. Oh, oke. Tangerang. Apa sih namanya? Bisa. Tangerang, An. Tangerang. Menurut lo gimana, An? Ya koreksi kalau gue salah ya. Apakah ini Gue mungkin malah lagi dekor nih. nama-namanya yang mencuat itu boleh dibilang, ayo udah lu gue bayar deh. Ini lo yang maju deh gini. Apakah seperti itu? Tukar Apakah kepala benar maksud lo? asli? Ya. Nah, itu sih pertanyaan gue sih. Dikorbankan lah. Ya, tapi lo gue jamin ini segala macam gitu loh. Apakah seperti Tajam itu? dan terpercaya. Pertanyaan coba silet. Aan, liputan 6. Silet. Nah, itu aja sih gue jadi pertanyaannya seperti itu, Nu. Iya. Iya, maksudnya setelah berbulan-bulan Iya. akhirnya tahu dan tapi yang masang siapa ya?
Nah, Yang masang, yang belum ada yang bahas biayain tuh. gitu ya. Siapa yang masang? Siapa Orang yang masangnya lah gitu Iya, ya. orang maksudnya. masang lu dapat order dari siapa gitu. Yang ekskavatornya gitu Iya, kan. iya. Enggak ada yang tahu ya. Pemborongnya siapa gitu istilahnya ya. Orangnya siapa? Ya harapan gua sih ini jadi satu titik awal lah ya. Jangan jadi titik akhir nih gitu. Iya. Titik awal Jangan sampai nguap ya. titik awal penyelidikan nih. Walaupun penyelidikannya mungkin akan panjang gitu ya. Mungkin 300 tahun. Mungkin, Presidennya udah ganti. ya mungkin kan. Tapi ya mungkin ini jadi titik awal lah penyelidikan ini semua gitu. Iya. Karena kan gak mungkin cuma 4 orang. Kayaknya Lebih ya. Menurut Kayak- lu berapa orang? 5 lah. Namanya satu. Satu doang. Satu ini saudaranya 10. Oh. Jadi 14. Iya, iya, iya. Nah itu jadi kalau menurut gua mudah-mudahan ini cuma titik awal, jangan jadi titik akhir gitu. Karena yang di Banten itu udah ngaku kan, Dua Lipa kan udah ngaku. Dia setelah break manggung dia ngaku. Oh Dua Lipa. Kena serius aja gue. Dua Lipa akhirnya ngomong ya Ngomong. kami salah karena kami dari konsorsium itu konsorsium petani konsorsium apalah gitu ya. Iya. Mereka mau bikin satu dermaga yang nanti dipakai sama petani gitu. Dia udah ngaku salah dan dia mencabut sendiri tuh. Nah, Bukan pemerintah yang cabut. bukan pemerintah, nih cabut sendiri gitu kan. Karena kan mencabut itu kan biaya lagi, Iya. anggaran lagi, ya kan, konsumsi lagi, ya Iya. kan, transportasi lagi, gitu. Anggaran lagi. Anggaran lagi, ngundang pers lagi. Wah, Itu habis berapa buat cabut doang? makanya maksud gua ya mudah-mudahan ini jadi titik awal. Seperti halnya kemarin kita dengar juga salah satu politikus di sebuah partai yang besar di Iya, Indonesia. iya. Baru saja ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam tahanan KPK gitu kan. Mudah-mudahan ini titik awal lah, mudah-mudahan ya. Karena kan nggak mungkin cuma dia sih kayaknya. Nah, pasti ada yang lain. Kalau menurut gue ya. Masa sih one man show sekelas itu loh? Iya. Gede loh. Betul. Masalahnya ya, loh. Imigrasi aja kan satu gerbong tuh dipecat Iya. katanya. Kan nggak Tapi- mungkin sendirian. Iya, Gitu itu cuman sih. Dan mungkin banyak yang lain juga. iya. Atau yang lain udah pada cuci tangan atau gimana mungkin? Kayaknya mereka pada cuci muka. sih. Jadi mukanya kan mereka pakai cuci muka muka. siapa? Mereka cuci muka habis dari desa Kohot. Oh, desa kohot panas ya, panas. Kok hot? Kohot. Iya, iya. Oke. Set, lanjut. Video berikutnya. Nah. Bayar. Bayar, bayar, bayar. Bayar, bayar. Kok bukan ini? J, ada satu lagi kan? Videonya kan ada satu lagi, J. Bayar utang. Wah. Hebat ya. Oh, tuh kapan tuh cewek? Oh, pamerin. Oh, enggak. Enggak Pamer dia baju. ada tulisannya kayaknya. Oh, kirain pamer. Oh lu porno aja lu. Oh, kok enggak porno kan gue cuman ayo. Pamer apa coba? Masa jakun? Kan gak mungkin. Kali aja nawarin. Dia kan bisa aja paha. Iya. Gak mungkin juga ya. Aduh. Tapi ini keren ya BBC ya. Ya. BBC. Itu BBC maksudnya. Oh, BBC. Ini yang kayak gini kan bukan dari liputan now. Enggak, gitu ya. enggak berani. Nggak BBC langsung luar. Kenapa ya? Kok enggak berani ya? BBC loh. Aduh. Ini BBC-nya BBC cabang Indonesia bukan? Ini cabang Cirende nih. kayaknya. Itu ada BBC News Indonesia tuh. Ini si Indonesia. Oke, berani BBC. An, pendapat lo An sebagai seorang pakar musisi ternama se-Zimbabwe. Musik Zimbabwe. Zimbabwe Utara. Oke. Pendapat tentang lagu ini? Tentang aksi inilah. Ya, aksinya sih ya mungkin ada yang ya mungkin maksudnya ada yang nggak puas dengan kepolisian. Tapi gue cuman heran ada pernyataannya Nuh. Jadi si musisi ini disuruh klarifikasi dan mencabut. Itu siapa yang nyuruh? Dari kepolisian. Sebentar. Ini takutnya kita ngeklaim. Takutnya kita ngeklaim. Ada nggak maksudnya di Twitter atau di mana gitu ya bukti bahwa mereka emang disuruh gitu loh. Di postingannya si
apa namanya si Ben Sukatani. ini Sukatani ada. Dia bilang disuruh bikin. Oh, disuruh dibikin dari pihak kepolisian untuk mencabut. Ya, kan mencabut siapa atau lagi? mencabut atau membuat? Ya siapa lagi kan kalau Enggak, mencabut atau membuat video klarifikasi? membuat video klarifikasi ini untuk mencabut lagu mereka dari seluruh platform. Enggak, maksudnya ada kata-kata bahwa polisi emang meminta mereka. Iya. Ada kata-kata itu? Nih. Nah, coba. Tar. Nih. Takutnya kita salah. Oke, takutnya salah ya. Mau tahu yang sebenarnya? Lihat di channel YouTube-nya Radio KW. Yeay. Sukatani. Belum dong. Dia- Kok Anda sudah saja? Ini belum lagi dibahas. Ini Cepat. Sukatani. Ini ya, kalau Nih. kemarin kita kasus BTS 3G, lihat Aan. Nih, Yang lain 4G, dia 1G. Nih. Internetnya lambat. tuh. Enggak, bukan. Suruhan yang nyuruh mereka bikin ini tuh. Oh, kata-kata atau tulisan yang nyuruh mereka itu nggak ada di gua, nggak dapatnya itu. Gua coba artinya- dapatnya dia sudah mengklarifikasi. Artinya kita Oke. nggak bisa bilang bahwa dia disuruh bikin permohonan minta maaf. Oke. Gitu. Bisa aja ini inisiatif sendiri gitu. Karena kalau kita bilang mereka disuruh sama Polri nih bikin video gitu ya. Kita ngeklaim nih gitu. Oke, Nah, oke. kita harus tahu ada Tapi nggak bukannya itunya. dengan postingan ini bahwa secara tidak langsung dia pasti disuruh dong. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Orang bikin permohonan minta maaf bisa nggak disuruh. Ada 94.000,2 yang komentar sama. Bukan masalah komentar, masalah berpendapat seperti itu ya. masalah siapa yang nyuruh dan ada buktinya atau enggak disuruh gitu. Oke, Karena oke. misalnya gini, gue bisa aja nih hari ini gue bikin permohonan minta maaf ke Prabowo, boleh tanpa harus disuruh. Minta maaf itu enggak harus disuruh gitu. Nah tapi kalau ada bukti mereka disuruh, itu yang kita goreng gitu. Oke. Ya enggak Bang? Ya. Gitu. Siap. Maksudnya jadi mereka minta maaf, mungkin ada keadaan yang intimidatif, mungkin Ya, ya. ada yang mengintimidasi mungkin ada yang Nah, nelpon atau kita apa, bisa segala bicara macam. asumsi nih, Ya, gitu asumsi. kan. Ya bisa jadi Karena sih. kan Bu. nggak mungkin mereka tiba-tiba narik lagunya bersamaan dengan bikin klarifikasi gitu Ya. kan. Klarifikasinya kan berarti mungkin ada pihak yang ngerasa kok gini gitu. Kok Ya. lu ngomong gini tentang gue gitu. Ya, Mungkin. dan gue baca juga kemarin di X, lagi-lagi di X yang rame juga, pedes-pedes komentarnya bilang ini, bisa jadi Itu temennya Kohot ya? kayaknya Kohot, ya seperti yang bilang bisa jadi ada intimidasi yang untuk mengarah mereka untuk bikin itu, ya kan? Yang mana mungkin bisa jadi yang mengintimidasi ini oknum ini bisa jadi juga bagian dari oknum anak buahnya yang pengen Bisa jadi. di Bisa muka jadi. si petingginya jadi naik gitu loh. Betul, Jadi karena- istilahnya carmuk di depan lu misalnya Pak Polisi misalnya. Pangkat lu tinggi, nah gua anak gua seperti itu mungkin gitu loh. Karena ada juga misalnya kayak contoh ya, ini contoh di luar kasus yang ini ya. Ada contoh kasus juga di Twitter. Itu ada anak SMP Iya. main basket terus dibully. Oh iya. Nah, dipukul. Nah, daerah terus daerah Cibinong. Cibinong. SMP Cibinong. Terus si anak ini tuh nge-DM seolah-olah dia adalah Perbasi, padahal bukan. Nah, ini kan bisa mungkin jadi ya, kan. ada intimidasi yang Ini hal-hal DM. seperti ini kan kita harus klarifikasi iya, dulu untuk, gitu. Untuk jangan diposting ya kalau nggak Betul. salah ya. Nah, Itu juga rame juga viral tuh. Kenyataannya adalah bahwa ini ada lagu nih, Iya. ya kan, yang dibuat dan dibawakan oleh band Sukatani. Band Sukatani. Lalu lagu ini temanya adalah tentang polisi. Ada bayar Iya. polisi. Iya. Salah satu yang liriknya tadi ya. Iya betul. Nah, terus tiba-tiba lagu ini ditarik sama mereka Iya. dan mereka bikin klarifikasi minta maaf ke Polri. Iya. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar Ya. gitu loh. Maksudnya karena ginian, selama kita nggak bisa membuktikan bahwa mereka disuruh, Iya. ini mah ya nggak akan diapa-apain, dicuekin aja udah. Iya, Ya kan? berat juga Nggak akan sih. sampai kemana-mana ini gitu. Tapi memang harus ada pembuktian mereka disuruh kali ya. Betul. Kalau menurut Supaya gua ini ya. kalau sekarang kan banyak nih bereaksi ya, Iya. baik musisi. Watchdog terakhir gue lihat juga di Twitternya Iya, dia Watchdog. mendukung juga kami bersama Sukatani Band. Ini juga banyak Nilu, terus banyak musisi-musisi ada. Betul. Pepeng, Nah, Naif, maksud banyak gue mungkin harusnya band ini naikin lagi aja lagunya. Tapi dengan adanya seperti itu kan lu cepat bilang juga kan, dengan adanya mereka klarifikasi malah lagunya makin banyak, makin jadi viral. Betul, maksudnya naikin lagi ke Spotify. Oh gitu ya, ya naikin mungkin lagi ya, aja ya, gitu. ya, ya. Maksudnya Kan lumayan mereka ya dapat. betul Dapat kalau ini kemudian ini disebutnya sebuah nggak tahu ya,
Yang gue tahu sih ya dulu Iwan Fals ya yang Iya. bermasalah dengan Om Dul sumbang. bermasalah dengan pembungkaman dalam kreasi ya, Iya. berkreasi gitu. Om Dul Sang Sumbang, Dul juga. Kata Tatakwa gitu dan Iya, lain-lain iya. gitu. Nah, selain juga kalau nggak salah ya pernah ya. Ada beberapa nggak semuanya lagu Oke. yang bisa Nah, dihitung. Ini kan efeknya jadi bahaya ketika ini bersangkutan dengan apresiasi dan kreativitas muda-mudi gitu. Iya. Kalau udah ngeritik nggak bisa secara verbal, Iya. ngeritik di sosmed terus diserang buzzer, Dia lewat seni. ngomong dikit salah, lewat seni juga nggak boleh. Iya. Terus kita nih suruh ngapain Nah, gitu loh. katanya Itu kan. mensupport kaum muda. Enggak, katanya kan digitalisasi. Oh digitalisasi, iya. Tapi kan mensupport teman-teman ini kan anak-anak muda ini nih. Enggak sih, enggak disupport anak muda kita mah. Terus diapain? Ya kan anggaran buat konsultan aja dimatiin. Lah, iya.